Gadis ini menemukan sarang telur angsa yang besar. Lingkungan sekitarnya baru saja dihancurkan oleh manusia. Angsa yang mati pun mati, dan yang kabur pun kabur. Sang gadis dengan cepat mencari kantong kain, dan memasukkan telur angsa itu dengan hati-hati. Lalu membawanya pulang ke rumah. Tapi bukan untuk digoreng. Sang gadis membungkus telurnya dengan baju, lalu memasukkannya ke dalam lemari. Di saat ayahnya sedang bekerja, dia diam-diam mengambil lampu ayahnya, lalu menyalakan lampu tersebut, dan meletakkannya di bawah lemari. Inkubator sederhana pun selesai dibuat. Melihat senyuman sang gadis, aku curiga kalau dia mau makan bebek bakar. Keesokannya di saat sang gadis sekolah, anak angsa itu akhirnya menetas dari telur. Di malam hari dia diam-diam pergi ke gudang, membuka lemari itu dan melihat makhluk yang sangat lucu. Dia pun semakin ingin memelihara mereka. Keluarganya dengan cepat menyadari bahwa si gadis itu menghilang. Lekas keluar rumah untuk mencarinya. Terakhir mereka menemukan dia di gudang dan sedang tidur. Di sekelilingnya dikelilingi oleh sekelompok anak angsa yang baru saja keluar dari inkubator. Sang ayah menyelimutinya dan bersiap untuk pergi. Tetapi sang gadis itu kebangun. Dia melihat ayahnya dengan penuh harapan, ingin memelihara mereka. Ayahnya tidak tega untuk menolaknya. Keesokan pagi, sang gadis memindahkan mereka ke dalam rumah, memberi mereka makan seperti ke anak bebek. Ayahnya turun lantai sebelum anaknya berangkat sekolah, dan dia mengingatkan ayahnya, berikan makan tiap 2 jam sekali. Ayah melihatnya meja yang penuh, hanya bisa mengiyakan anaknya. Seekor anak angsa itu pun mematuk jenggotnya. Tidak bisa apa-apa, sang ayah menemukan administrasi hewan. Setelah memperjelaskan situasinya, orang itu menyatakan bahwa itu agak repot, dan berkata setelah beberapa hari akan datang ke rumah untuk melihat. Sang gadis dan anak-anak angsa itu berinteraksi dengan sangat baik. Anak-anak angsa itu menganggap sang gadis sebagai mama, mengikutinya dari belakang. Kedua kaki berlari beserta bayangan. Ada 1 ekor yang tidak sengaja ketinggalan dari kelompok. Sang gadis membawa mereka bermain di rerumputan. Para anak angsa tetap mengikutinya dari belakang. Itu membuat sang ayah merasa aneh. Malam hari, petugas dari administrasi hewan datang ke rumah. Berkata memelihara angsa liar itu ilegal. Bila ingin memelihara mereka harus memotong sayapnya. Tidak boleh membiarkan mereka terbang. Dia berkata sambil memegang gunting kuku. Menangkap 1 ekor anak angsa, melebarkan sayapnya, dan dia bersiap menggunakan gunting kuku, memotong sayap anak angsa itu. Untungnya si gadis langsung bertindak. Ayah langsung membawa laki-laki itu keluar. Sang gadis juga langsung memeluk anak-anak angsanya, dan memindahkannya ke kamar mandi. Petugas itu masih tidak berhenti membuat keributan di depan rumah. Ayah pun langsung mengusirnya. Setelah itu dia langsung ke arah kamar mandi, meminta maaf ke anaknya dengan sabar. Dia juga tidak kepikiran akan menjadi seperti ini, dan berjanji tidak akan membiarkan anak-anak angsa itu terluka. Tetapi anaknya tetap saja tidak mau membukakan pintu. Di malam hari, anak angsa itu suka bermain di air. Dia langsung tidur di dalam bak mandi. Dan masih ada 1 ekor anak angsa lari ke atas kloset, dan terpeleset ke dalam air. Para anak angsa sayapnya mulai tumbuh. Setiap hari sang gadis selalu membawa mereka berlarian di rumput. Sang ayah setiap hari juga tidak diam. Ia mempelajari struktur tubuh angsa, beserta situasi terbang, menciptakan sebuah pesawat ringan. Dan prosesnya cepat sudah sampai ke tahap percobaan. Dia mencoba menyetir pesawat itu terbang ke langit. Terbang sangat tinggi dan berhasil. Membuat orang yang tidak bisa membantunya juga ikut senang. Di saat mendarat itu lebih menghabiskan energi di kaki. Harus mengontrol saat menginjak tanah. Para angsa setiap hari bertambah besar. Pesawat sang ayah juga sudah banyak diperbaiki menjadi lebih bagus. Tidak hanya bisa duduk di pesawat, tetapi juga ada ditambah roda. Penerbangannya pun berhasil. Di malam hari dia mencari anaknya, mengatakan tentang pemikirannya. Dia ingin menggunakan pesawat untuk memindahkan para angsa. Biarkan mereka mengikuti naluri. Anaknya tetap ingin mereka tetap berada di sisinya. Tetapi seperti ini para angsa hanya bisa dipotong sayapnya. Anaknya pun akhirnya mengiyakan untuk membantunya. Setiap hari ayah berpura-pura menjadi pesawat di sekeliling para angsa agar mereka menjadi lebih familiar. Tetapi tiap kali dia selalu gagal.
Tidak bisa apa-apa, jadinya anaknya memakai baju ayahnya. Dan mengarahkan para angsa itu berlari ke depan. Lalu disambungkan ke ayahnya. Kali ini pun berhasil. Para angsa mengikuti dari belakang sang ayah. Akhirnya ayah pun bisa merasakannya. Bahagianya menjadi seorang ibu. Hubungan anak dan ayah ini juga ada kehangatan. Selanjutnya ayah datang lagi dengan membawa sesuatu yang berbentuk pesawat. Dan membiarkan para angsa latihan dan mengikutinya dari belakang. Selanjutnya dengan cara suara, membiarkan mereka agar terbiasa dengan suara mesin yang bergerak. Latihan ini sangat berhasil. Anak angsa pun akhirnya menjadi angsa dewasa. Di saat ayah menyetir pesawat, terbang ke langit, tidak ada seekor angsa pun yang mengikutinya. Sudah melewati beberapa percobaan. Mereka mengemudi di belakang. Semuanya gagal. Sang gadis curiga mungkin itu salahnya sendiri. Lalu mencari sebuah tempat untuk bersembunyi. Tetapi setelah tidak berapa lama, semua angsa datang ke sebelahnya. Ternyata para angsa hanya mengikutinya saja. Di saat sang ayah merasakan kegagalannya, sang gadis menyalakan pesawat. Semua angsa pun mengikutinya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengontrol pesawat itu. Baru sebentar saja langsung jatuh ke bawah. Sang ayah berlari memeriksanya. Untung saja tidak terluka. Meskipun terbangnya gagal, tetapi dia sudah membuktikan ada satu cara yang bisa berhasil. Di malam hari sang ayah memutuskan untuk membuat satu pesawat lagi. Ayah ini sangatlah baik, mengajari anaknya bagaimana cara mengontrol pesawat, demi untuk memindahkan para angsa. Dan dari awal sama sekali tidak ada orang yang bisa berhasil. Para angsa melihat gadis itu terbang ke langit, menggigit tali pintu kandang hingga terbuka, lalu segera mengikutinya dari belakang. Mereka bersama-sama terbang di langit. Terbang melewati sebuah sawah. Hal ini sangatlah berhasil. Mereka menemukan sebuah suaka burung. Tetapi di sini sudah ditempati oleh developer. Bila setelah tanggal 1 November tidak ada seekor burung pun yang muncul, kita akan mulai proses pembangunan. Hal ini membuat mereka mendapatkan sebuah harapan. Perjalanan sejauh 300 km. Mereka sudah merencanakan rute mereka dahulu. Memutuskan untuk berangkat di tanggal 22. Sebelum berangkat masih tetap harus melatih para angsa. Tetapi di saat latihan, ada seekor angsa menabrak pesawat sang gadis dan jatuh ke dalam hutan. Dia membawa pulang terlebih dahulu para angsa yang lain. Di malam hari baru kembali lagi ke hutan untuk mencarinya. Tetapi petugas administrasi hewan memanfaatkan situasi di saat mereka tidak ada. Menangkap semua angsa pergi. Sang gadis sudah menemukan angsa yang terluka. Dan di saat dia sampai di rumah, dia hanya menemukan kandang yang kosong. Dan semua angsa sudah dikurung di depan administrasi hewan. Tetapi rencana tetap harus dijalankan. Mereka mengalihkan perhatian petugas. Dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan para angsa. Sang gadis menyetir pesawat itu datang. Para angsa pun langsung terbang mengikutinya. Sekarang sudah tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Perjalanan selama pemindahan juga tidak lancar. Mereka mengejar untuk terbang sejauh 120 km sebelum matahari terbenam. Melintasi Danau Ontario, mereka terbang melewati kota. Dengan cepat sudah sore hari. Harus mencari tempat untuk mendarat sebelum malam hari. Saat ini, pangkalan militer di danau telah menemukan mereka dan mengaktifkan kewaspadaan penuh. Mereka pun mendarat dengan megah, lalu segera dikendalikan. Tetapi para angsa menarik rasa perhatian para militer. Bahkan foto bersama mereka. Dengan begini ayah dan anak membawa sekelompok angsa. Berita tentang pembobolan pangkalan dengan cepat dilaporkan oleh tim media. Mereka juga mendapat perhatian dari masyarakat. Di perjalanan terbang mereka, mereka juga bisa menikmati pemandangan indah alam. Dengan cepat mereka bertemu dengan sekelompok angsa liar. Para angsa dengan natural melewatinya. Sang gadis juga menyadari pemburu di tepi sungai. Di saat mereka menembak para angsa, sang gadis menyetir pesawatnya dan beristirahat di sini. Seorang wanita mengetahui tentang cerita mereka dan memberikan mereka bantuan. Keesokannya sang gadis memanggil para angsa. Mereka sudah mau berangkat lagi. Tetapi tidak berapa lama, di depan muncul kabut tebal. Mereka hampir menabrak gedung tinggi. Untungnya mereka berhasil kembali ke jalan yang benar. Dan para pecinta burung disuaka. Dengan developer melancarkan konfrontasi yang sengit. Dan sekarang jarak mereka ke tujuan
hanya tinggal 20 km. Tetapi pesawat sang Ai tiba-tiba muncul suara rusak, dan langsung jatuh ke sawah. Sang gadis dengan cepat mendarat dan pergi memeriksa. Untungnya bau ayahnya hanya terkilir. Tetapi perjalanan selanjutnya, hanya bisa bergantung kepada dia saja. Sang gadis terbang melewati kota kecil. Orang-orang di kota kecil itu melambaikan tangannya ke mereka. Pemandangan di sepanjang jalan tidak bisa mengecewakan orang. Di saat semua orang sibuk menunggu, sang gadis menyetir pesawat dan membawa para angsa. Semua orang langsung minggir memberikan mereka jalan. Kesempatan developer pun gagal. Para angsa langsung mendarat di danau. Di sini sudah menjadi rumah baru mereka. Film ini didasarkan pada kejadian nyata. Kita tidak bisa membayangkan tanpa adanya burung. Dunia ini akan menjadi seperti apa. Dan aku juga sungguh berharap, di langit biru yang sama, adalah rumah bagi manusia dan burung. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik.